Nggak usah ketakutan dengan makan. Nggak boleh makan babi. Karena mengandung cacing kremi, cacing pita yang dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacingnya nggak mati. Nenek Mongol dari kecil makan babi. 106 baru mati. Kalau dia mau mati sama cacing pita, dikondek tuh pita. Kenapa kita perlu jaga hati? Buka Matius 15 ayat 19. Wow, laptopnya mahal. Buat ngegame nih. Kita baca bersama-sama Matius 15 ayat 19. 1, 2, 3. Karena dari hati. Karena dari hati timbul nih penyakit ini. Pikiran jahat, membunuh, berzina, cabul, curi, sumpah palsu, dan hujat. Itulah kenapa Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi teman-teman harus jaga hatimu baik-baik. Suami istri berantem itu logik. Jangan anggap suami istri berantem itu enggak lahir baru. Enggak teman-teman. Suami istri berantem di Alkitab enggak ditulis Adam dan Hawa berantem atau enggak. Kemungkinan besar berantemnya ada. Di mana? Hawa makan buah. Kemungkinan malam habis berantem dia ngambek tuh. Kan ibu-ibu kalau ngambek suka hilang. Enggak, tidak semua ya, tapi dari 190 begitu. Soalnya saya sama istri berantem begitu, hilang dia sampai sekarang. Terus orang bilang, terus kenapa Mongol nggak ajak balik? Sudah gua doain pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Karena mantan istri saya ninggalin Mongol karena saya lagi bagaimana? Dengan kondisi kosong, nggak punya duit banyak. Mertua pengen ke Israel, saya yang disuruh bayar. Mak siapa? Kok gua yang harus bayar gitu? Kalau satu, oke, ini 2 orang, duit dari mana? Mertua marah-marah, karena memang laki-laki nak bertanggung jawabnya, sayang keluarga. Mau ini memang harus pisah. Kasihan tapi anak. Ayo udah pergi. Nyesel kan sekarang? Ya Tuhan, kita menahan duduk jadi artis termahal. Stand up 15 menit 45 juta. Syuting sebulan meninggal tipes. Gitu? Mertua mau datang ulang. Yeay, thank you. Jangan jadikan lagu Panceponda demi alasanmu, demi kau dan si buah hati. No. Mengampuni itu indah. Memang ku ampuni, tapi untuk kembali lagi, Faya kondios cikar kanan. Iya dong. Sekarang alasannya anak. Bu, anak saya udah 14 tahun, kenapa baru sekarang? Waktu 4 bulan kau tinggal, kenapa nggak mikir? Oh, karena dia ngelihat Mongol punya Ferrari, punya Range Rover, terus yuk pingin kembali. Oh, thank you sayang. Thank you. Terus kenapa kamu nggak menikah lagi? Karena menikah sekali seumur hidup. Jika ingin menikah kembali, harus cerai mati. Otomatis apa yang harus aku lakukan? Ku bawa dalam doa Tuhan, cabut nyawa. Bapak Ibu kan kalau Mongol suruh orang bunuh kan dosa, kriminal. Tapi kenapa yang harus? Masuklah dalam kamarmu, kuncilah pintu dan jendela dan bawa dalam doa. Nggak bercanda Pak. Bapak Ibu jangan dia nggak bener itu stand up. Kenapa? Karena aku doakan istriku sukses juga menyertai dirinya. Tapi ya begitulah. Dari mendapatkan kasih karunia, sekarang dia mendapatkan hidayah. Ya nggak apa-apa. Kita nggak harus berantem. Sekarang dia pakai sampai ketutup biji matanya. Udah di Surabaya. Kenapa dia mengotot ngambil anak Mongol? Karena beliau menikah kembali, ternyata suaminya udah nggak bisa bikin kasih adik. Jadi alasan ngambil anak Mongol, bilang, oh no thank you. Anakku cantik, sekarang umurnya 14 tahun, tinggi 167. Untuk seorang perempuan dengan tinggi 167, usia 14 tahun, itu tinggi. Putih, cantik, sipit, pesek. Gue banget. Kenapa pesek enak? Lama mati. Karena orang pesek
Irit bernafas. Anda pernah meneliti hidung pesek sama hidung mancung, siapa yang lebih kenceng ngoroknya? Hidung mancung. Itu kayak kapal mau berangkat. Tapi kalau pesek dia irit. Pesek hanya di mana penderitaannya? COVID. Karena sampelnya dari lubang hidung. Jadi kalau mancung kan agak gede ya, dicolok gak berasa. Kita yang sipit kayak itu paling menderita kalau ketemu paramedis, dicolok terus dipelintir. Ada loh paramedis tuh. Saya pernah hampir mukul paramedis loh gara-gara. Maksudnya kenapa sih harus digoyang? Itu kan bikin kita kayak berdosa. Ibadah berapa kali Pak Gem? 1 kali ya. Sewa sampai jam 5. Jadi jaga hati, karena kalau kita nggak jaga hati akan timbul banyak hal yang jahat dalam hidup kita. Kedua, apa yang harus kita lakukan? Pertama, menjaga hati. Kedua, mengendalikan pikiran. Baca Roma 12 ayatnya yang ketiga. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah tetapi hendaklah menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Di kalimat ada titik 2. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi teman-teman, jaga hati. Yang kedua, kendalikan pikiranmu. Nggak usah ribet mikir. Jangan mumet dalam hidup. Bang, di situ ada pohon beringin. Udah 80 tahun kayaknya umurnya. Suka ada kuntilanak, bang. Jadi jangan lewat situ. Muter 2 kilo. Demi melewat, jangan sampai ketemu pohon beringin. Padahal kenapa harus kita ketakutan sama kuntilanak? Kuntilanak itu setan cacat. Dia nangkring di pohon, Pak. Lu ngapain nih cewek PA di atas pohon? Ini kalau lu di rumah lu ada kuntilanak, lu datengin pohonnya, turun gak lu? Gua bakar nih pohon, ya kan? Pasti takut. Kalau enggak lu langsung bilang, gua laporin lu sama bapak lu. Nah, ya kan pasti dia takut sama orang tuanya. Kenapa kita harus ketakutan sama kuntilanak? Dia kalau cekiki kan, kita cekiki sama dia ketawa bareng. Lucu banget lu, gila, gua nonton Mongol lah. Dia pasti, Mongol, ya apa itu? Nah, jadi ngadepin hidup gak usah ribet. Gak usah ketakutan dengan makan. Gak boleh makan babi. Karena mengandung cacing kremi, cacing pita yang dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacingnya gak mati. Nenek Mongol dari kecil makan babi 106 baru mati. Kalau dia mau mati sama cacing pita, dikondek tuh pita, ya kan? Kenapa kita harus ketakutan kata dokter? Orang dokter juga meninggal kok. Emang ada dokter nggak meninggal? Meninggal juga. Jadi kalau hidup mati kita ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh makanan. Ini cacing pita dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit nggak mati, benar. Permasalahannya kita makan dikunyah apa enggak? Putus cacingnya. Mati juga dia, bro. Apalagi kita menado ngunyah nyampe 40 kali. Jadi bubuk cacingnya, ya udah aman. Ada lagi ketakutan kangkung, katanya ada bekicot kecil yang bisa jadi tumor. Permasalahannya lu kunyah apa lu telen. Selama kau kunyah, aman. Oleh sebab itu kenapa? Karena kita mau mama biak. Jadi harus dikunyah. Perkara nasi putih aja sekarang ribet loh. Suruh ganti nasi merah. Lah nenek kita dulu makanya nasi putih, bro. Nggak ada nasi merah dulu. Tapi coba lu lihat, meninggal lama. Dulu sakit dikit-dikit obat paling tinggi tetra. Ini kan tetra yang kalau ada luka dibuka kuning jadi, ya kan? Ya kalau udah dinginnya menggigil cuman 1 obat kina. Pasti prediksinya cuman 1, malaria. Nah sekarang kita macam-macam obat, tetap game. Jadi santai aja. Karena hati yang gembira adalah obat.
Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau ngadepin hidup harus tetap bahagia. Jangan terlihat mukamu yang terenyuh gitu. Always good. Kalau lagi stres nonton Mongol deh. Kan lumayan subscriber gue nambah gitu ya kan. Tapi masalahnya di YouTube Mongol stand up hanya satu. Yang lain bahas tentang setan. Kenapa Mongol pingin bahas tentang setan di YouTube? Karena banyak setan yang terjadi di dunia ini berkamuflase. Apalagi nih teman-teman yang hadir hari ini. Anda belum punya gereja lokal. Udah beribadah aja di gereja Kana. Kenapa? Karena dengan Anda punya gereja lokal, iman Anda akan bertumbuh secara sempurna. Kalau pindah lagi, nanti mati balik di sini. Bergereja pada gereja yang membuat engkau bisa bertumbuh. Kalau belum punya gereja, ada Kana Ministry. Minggu depan hadir lagi, kalaupun gak ada Mongol. Jangan lihat orangnya. Kalau mau nyari firman Tuhan, cari firmannya. Orang itu bisa mengecewakan. Kak Mongol juga belum sempurna, Pak. Saya juga masih agak sedikit suka error. Tetapi sebisa mungkin saya mengendalikan emosi saya. Tanya orang rumah, saya gak pernah marah-marah. Kenapa sih Kak Mongol gak pernah marah? Udah 46 tahun. Ada teman 44 tahun marah, pembuluh darah pecah, bengkok kanan. Dan itu yang selalu saya bilang di stand up di gereja. Di saat engkau sedang beribadah, ada worship leader dan tim dan pemain musik sedang nyanyi. Ikutlah teman-teman bernyanyi. Jangan diem. Jangan begitu teman-teman. Nyanyi. Udah ada lagunya di LED. Tinggal baca. Kenapa kayak orang gak makan 2 minggu? Giliran entar stroke baru lu nyanyi. Enak. Tersiksa. Dia gak bisa. Di saat sehat nyanyi buat Tuhan. Jangan nanti bibir sobek. Lagunya enak sebab Tuhan baik. Di saat engkau masih punya kekuatan, beri buat Tuhan. Itu teman-teman. Serius loh, saya boleh jujur, salah satu hal yang ditakuti oleh satanisme adalah pujian penyembahan. Kenapa pujian penyembahan ditakuti? Karena kalau hadirat itu nyampe ke takhta Bapa, pujian penyembahanmu sampai ke takhta Bapa. Tuhan bilang, Alkitab berkata bagaikan dupa yang berbau harum. Engkau menyenangkan hati Tuhan, apa yang engkau minta nggak mungkin nggak Tuhan kasih. Kita nyenengin hati Bapa aja, nyabut uban aja dia beliin lu iPhone 14, apalagi itu kalau Bapak yang milioner ya kan. Kalau Bapak kita ya apakah ya udahlah Samsung J4 nggak apa-apa. Yang penting kalau terima telepon jangan lantai 4. Suka SOS. Sinyalnya nggak nyampe. Jadi teman-teman, menyenangkan hati Tuhan, Mazmur 103 itu menjadi bagian hidup Anda. Pulang dari sini ingat ayatnya, Mazmur 103. Di Alkitab sampai ditulis, dibuang dosa kita dari timur sampai barat, diluputkan kita dari lubang maut, disembuhkan kita dari penyakit. Di saat ngapain? Menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau Anda sakit butuh sembuh, cari Tuhan, jangan cari pendeta. Teman Mongol no, dia cari pendeta. Pendetanya ke Bogor, dia susul. Terus, Bapak mana? Mau pergi gereja di Bogor karena itu Bapak ada di Bogor, hah? Orang di Mampang, ke Bogor jauh. Biar juga siang, kita mau cari kesembuhan. Terus dia telepon, aduh puji Tuhan Mongol so sembuh, kita pesaki gigi. Hah? Ibadah berapa baru sembuh? Ibadah ketiga, rugi. Apa rugi? Pon standar ibadah pertama le boleh. Jadi kendalikan pikiran kita. Nggak usah ribet. Mau nyari pasangan hidup seperti apa? Carilah seiman. Seiman doang yang seiman ya. Kalau yang sesama nggak boleh.
Pasangan hidup itu yang dicari harus seiman, nggak boleh sama. Sekalipun sesama itu lebih murah. Tapi setidaknya Anda sebagai warga Depok, pacaran di Depok tuh lebih murah. Kenapa? Karena mallnya hanya Margo City yang paling keren. Adanya Pedro di bawah. Lu kalau kayak Mongol pacaran Jakarta, Senayan City, ginjal satu nggak kebeli tas Gucci. Jadi kalau Anda di Bogor, alternatif pacaran nggak selalu mall. Danau UI bisa tuh. Sekalian ngomong blorong dateng dong. Saya sering nemu di Danau UI ada menyan, ada dupa. Pada ngapain? Ini bang biasa bang, pesugihan kok dicari. Lu kalau pengen sukses kerja. Ini blorong kalau datang di Danau UI ngasih lu sisik 3, masyarakat Depok ada kurang lebih 2.000 orang, botak. Blorongnya meninggal nggak didoain, kena beling, tetanus. Iya kan? Masih kenapa kita selalu mengidentikan UI danaunya dengan danau setan? Enggak teman-teman. Itu UI danaunya buatan. Kitanya aja yang PA menjadikan danau UI sebagai tempat untuk otak lu geser. Lu mau pingin sukses kerja. Itu yang benar. Pak Gembala aja memimpin gereja ini juga dari bekerja. Saya jadi artis juga bekerja. Ada pikir enak jadi stand up. Pak kalau khotbah udah tinggal baca ayat Alkitabnya. Stand up nggak begitu Pak. Materi satu ke materi satu harus connecting. Sementara stand up datang jenderal bintang 3. Pingin meninggal Pak di atas panggung. Terus orang tanya, terus kenapa Mongol bisa? IO-nya telepon, Bang Mongol udah lunas ya. Kalau udah lunas, mau siapapun gua hantem. Semalam saya ngisi ulang tahun orang yang ke-70. Udah dibayar besar, pulang-pulang tahu-tahu dikasih amplop angpau merah. Beli tipis. Mongol bilang sama manajemen, udah cepet lumayan buat parkir sama ngasih orang parkir. Pas dibuka $200. Lumayan malam minggu jajan rumah makan Jepang. Jadi nggak ribet kan hidup? Tuh. Jadi hidup tuh nggak ribet. Karena kenapa? Sudah dibayar lunas sama Kristus di kayu salib. Terus kenapa kita jadi hamba yang seperti terkungkung? Kita nih orang merdeka loh teman-teman. Merdeka dalam hal apa? Mengendalikan pikiran kita. Lu pingin selingkuh? Yakinkan dirimu mampu. Udah sama istri ini aja yang udah sah, nggak terlalu merongrong. Paling yang merongrong mertuamu. Ya kan? Kalau dia mintanya motor, kasih motor listrik. Ada no yang paling keren tuh Volta. Endorse ya. Ya kan? Kalau nggak mampu ya udah beli tokennya aja dulu, bilang emak dapat token listrik 50.000 buat motor. Motornya nanti gitu. Buat cewek-cewek juga begitu, cari suami yang menghargai engkau. Jangan cari yang membuat engkau seolah-olah nice to meet you padahal nothing. Saya boleh Pak hidup dalam seks bebas. Artis. Bukannya ke saya mendapatkan jatah setiap kali manggung. Saya manggung dimanapun suka ada yang nawarin. Bang ada no di lobi. Pakai baju biru ada jus alpukat. Itu buat mijit ya. Iya bang buat mijit. Datang ya. Yuk bang manggung dulu bang. Manggung ya. Manggung. Stand up selesai gue lihat. Bener. Ada cewek pakai baju biru umur 19 tahun. Ada jus alpukat. Gue datengin dek pulang aja. Hah? Maksudnya mas? Pulang aja. Tapi bang saya udah dibayar. Pulang aja. Nah, bang katanya cuma buat mijit. Duitnya bang udah nggak apa-apa. Bawa aja. Itu rezeki buat lu. Orangnya lihat. Kok disuruh pulang? Dia datang bang, nggak suka cewek ya? Cowok juga ada loh bang. Tuh. Lu bayangin bro, kenapa? Kenapa mereka seperti? Karena saya dibayar 75 juta, 10 jutanya Mongol kasih ke mereka. Jadi mereka berpikir ngambil 1 juta buat nyari orang yang bikin Kak Mongol senang. Besok kita ngajak dia lagi, dia pasti mau.
Padahal sampai hari ini 12 tahun saya berkarir, saya nggak jatuh dalam hal seksualitas. Karena saya udah mengharamkan seks dari 8 tahun yang lalu. Orang nanya, kenapa bang? Anakku cewek. Kita kekristenan tidak mengenal hukum karma, tapi hukum tabur tuai. Apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Saya nggak mau menabur hal yang jelek, nanti anakku menuai yang lebih jelek. Saya nggak mau menyakiti hati wanita, karena kalau anakku disakiti, apakah aku sebagai ayah siap? Oleh sebab itu, nggak ada gosip tentang Mongol kumpul kebo. Karena gua di rumah peliharanya kucing, nggak kebo. Ini kalau gua kumpul kebo, rumah gua nggak 5.000 pak, rumah gua cuma 100 meter lebih. 2 kebo datang, meninggal malaria serumah. Jadi gua menyantai. Terus orang nanya, berarti bang nggak boleh kita mikir ya? Siapa bilang? Manusia itu harus berpikir. Yang seperti apa yang Tuhan mau kita berpikir? Filipi 4 ayat 8. Masih ada satu ayat terakhir yang kita close. Filipi 4 ayat 8. 7, 8. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang mulia, pikirkanlah. Cuman suruh mikir yang ini aja, nggak usah mikir Krismon, nggak usah mikir Israel nggak diterima buat Piala Dunia, nggak usah dipikir. Itu kebijakan teman-teman. Pikirin aja yang manis, pikirin aja yang suci, pikirin aja yang mulia. Dengan Anda berpikir yang ribet, apakah hidupmu akan menjadi keren? Enggak, tambah mumet. Sekarang dolar naik lagi, bos. Lu tinggal di Depok masih ada kangkung banyak. Minjem pinggir kereta lu aman, nanam singkong jadi. Yang penting kedep sama petugasnya. Kalau kita ribet mikir dengan perang ini, nggak akan jadi apa-apa hidup kita. Tetapi dengan kita berpikir yang manis, yang indah, yang suci, berpikir gereja adalah gereja yang diberkati Tuhan, pasti jemaatnya juga akan diberkati. Berpikir bagaimana caranya saya didoakan oleh gembala saya dan saya akan mendoakan gembala saya dengan keluarganya. Itu namanya saling membeli. Ada namanya timbal balik. Jangan cuma kita, Pak Gembala saya punya masalah tolong doakan. Terus gembalamu punya masalah, siapa yang doain? Belajar dari Paulus, di saat dia tenggelam bersama kapal, siapa yang mendoakan dia? Jemaatnya 16 orang di Komsel. Jadi gereja Anda akan sempurna kalau ada saling take and give. Jangan lihat, wah Pak Gembala saya diberkati Tuhan karena dia gemuk. Terus nanti kalau kurus nggak diberkati Tuhan gitu. Kami gemuk itu adalah lambang kemapanan. Dan sekarang idaman para wanita. Karena six pack, 100 cowok six pack, 10 yang normal. 90-nya ngondek juga. Orang bilang, kok Bang Mongol ngondeknya ngeresep? Ya saya main film 41, 7 jadi cowok. 34 yang jadi bencong, Pak. Komik 8 jadi Sailor Moon, Wonder Woman, Black Widow. Ya kan? Lu bayangin putra daerah dari Sulawesi Utara terbanyak main film, tapi banyakan bencong. Gereja tidak terima, gereja telepon, Pak Mongol kan anak Tuhan, Pak Mongol hamba Tuhan, kenapa jadi bencong? Saya terima telepon balik, pendetanya balikin perpuluhanku. Ya kan? Gua jadi bencong, lu marah, tapi perpuluhannya lu ambil, nggak fair. Kan itu hanya karakter film, Pak. Tapi kan Pak Mongol anak Tuhan, cari dong karakter yang memuliakan Tuhan. Susah. Selama Aliando, Al Ghazali, Chico Jericho, ya kan masih pada hidup, nggak nyampe Mongol. Saya main film kebanyakannya ngeselin. Sinetron aja saya pertama kali main sinetron jadi kuntilanak, Pak. Ada di YouTube naik judul filmnya Naik Enak Turun Oga, pemeran utama Om Indro dan teman-temannya. Sinetron paling banyak itu Maija pengen ke Mekah. Itu sinetron muslim, tapi Mongol main di sinetron itu. Episodenya apa? Tanya Aldi Taher. Judulnya Babi Ngepet. Ngapain Mongol? Jadi babi? Enggak, gendong babi.
Babinya asli bos, Tuhan marah, bohong ini. Asli babinya diikat di pohon. Terus ada nanya, kenapa lu ambil ngoli? Sehari 30 juta, jangankan 1, 10 juga gua gendong. Doi masuk, orang Manado bilang, janja tolak, ya kan? Jadi yang paling harus mikir yang enak. Yang paling terakhir Amsal 19 ayat 2. Amsal 19 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama. Tanpa pengetahuan, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jaga hati, kendalikan pikiran, dan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Saya kalau pingin cari istri lagi, gampang. Istri saya, mantan istri saya udah menikah lagi. Bahkan udah tidak mendapatkan kasih karunia, tapi udah dapat hidayah. Berarti udah boleh, karena sudah terjadi persinahan. Tetapi orang tanya, kenapa nggak menikah kembali? Karena anakku belum setuju. Mami juga belum setuju. Ngapain sih lu dengerin sama orang tua lu? Ih, nggak boleh begitu, bro. Doa dan berkat orang tua tuh selalu menyertai kita setiap hari. Emak gua segitu-segitu, bro. Dia selalu doain gua tiap hari. Setiap hari dia jam 7 pagi pasti telepon. So bangun, so doa pagi. Anda tahu saya bertahan jadi umat Kristen sampai hari ini karena kenapa? Salah satunya karena ibuku. My mommy is every day selalu bilang begini. Sayang, cuma lihat Tuhan Yesus bebai pangana. Nangis, Pak. Karena nggak kebayang saya bisa sukses seperti sekarang. Nggak kebayang saya bisa beli jam tangan Rolex Daytona. Dulu Alba. Mengkilat di muka, di belakang hijau. Ternyata palsu. Lu jujur aja, siapa yang bisa beli jam 5 juta, 10 juta? Jadi di saat kita udah mulai capek, udah mulai boring, mami telepon. Congana liangan apa Tuhan Yesus bebai banget. Kita langsung, oh Tuhan Yesus ampun. Jadi di saat kita masih punya orang tua, sayangilah mereka. Karena mereka adalah tiang doa dalam hidup kita. Dan di saat Anda mengambil sebuah keputusan, jangan pernah tergesa-gesa. Kalau memang belum waktunya, jangan dipaksa. Ingat, ketergesa-gesahan bisa membuat engkau salah langkah. Dan perlu diingat baik-baik, selalu waktu Tuhan itu terbaik. Betul? Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Dan kalau bicara waktu Tuhan gak pernah jelek. Coba saya, artis dari dulu, gak mungkin. Kalaupun mungkin, pasti yang korban kebakaran. Ya kan? Saya main di sinetron apa sih? Ganteng-ganteng serigala. Cuman manggilin Aliando, bro, ditabrak mobil. Dan udah pulang habis syuting. Ya karena udah meninggal kan ditabrak mobil. Jadi nggak apa-apa ya. Yang penting kan 7 juta. Saya mah apa aja gua ambil. Jangankan 7 juta, gopek di pinggir jalan pun gua ambil. Di jujur aku gak bohong. Orang mana yang nolak gopek? Apalagi di jalan. Cuman ya pasti kan setaranya aja, lihat kiri kan. Apakah dia langsung mungut? Enggak, kaki dulu yang ke sana. Apalagi 7 juta. Saya stand up aja di orang mati udah 4 kali, Pak. 1 Kristen, 3 Muslim. Orang nanya, kenapa lu stand up, Ngol? Lah orang istrinya yang bilang nanti oma transfer. Stand up dibayar 40 juta. Mau langsung bilang, jangankan di sini, di kubur juga gua ikut. Di 40 juta, bos. Iya tuh? Jadi teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini, ingat, mulai dari jaga hati, kendalikan pikiranmu, dan jangan pernah tergesa-gesa dalam hidup. Percayalah, pasti Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Masalah boleh ada teman-teman, gak ada manusia yang gak ada masalah. Saya juga punya masalah. Tapi tergantung kita menikmati hidup. Kemampuan kita 500.000, bergayalah 300.000.
Anda pingin nongkrong, silakan kalau mampu, mending di gang. Nggak usah keluar dari rumah. Anda pingin fun, download Mobile Legend. Ayo mabar bareng Mongol. Ya kan? Saya main Mobile Legend, bro. Lu bayangin udah berapa produk gue omongin tadi dari tadi ya. Mereka kalau bayar udah kenceng bayaran gue. Jadi menikmati hidup tanpa ada beban. Anak muda, khususnya cewek-cewek, jangan ngotot pakai skincare Korea. Belum tentu cocok dengan pori-porimu. Pori-pori Korea mereka ada musim dingin, kita kagak ada. Dingin ke puncak, Pak. Kita nggak ada es, ada di kulkas batu tapi. Jangan maksa, kulit mereka dengan kulit kita beda. Lu mau pakai skincare Korea, yakinkan leher lu ikut dipakai. Jangan sampai putihnya muka, leher hitam. Jadi kayak kaki kena knalpot. Putih ada hitam di tengah, ya kan? Jadi jangan. Jadilah dirimu sendiri. Anak muda pengen kelihatan anak gaul, ngerokok, mending gak usah. Tapi jangan karena ada orang, beberapa teman-teman gereja kalau pelayanan orang yang ngerokok, Pak, Bapak sehari berapa bungkus? 5, Pak. 5 itu sebungkus berapa, Pak? 25. Berarti Bapak sehari 100.000 lebih. Berarti kalau 30 hari berapa, Pak? Kalau setahun kebeli mobil loh, Pak. Jadi mendingan gak ngerokok. Bapaknya nanya lagi ke orangnya, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Udah punya mobil? Enggak. Sama aja, PA namanya ya. Jangan pakai standar hitung ekonomi untuk suruh orang merokok. Saya di sini di film Warisan Olga, saya jadi preman, kepala preman di situ. Dan ada satu adegan saya harus ngerokok cerutu. Saya bilang, wow ini bahaya. Kalau cuma jadi bencong kita nggak keberatan, karena pasti nggak akan ada yang ngikutin jadi bencong, ya kan? Tapi kalau ngerokok, saya mantan perokok, Pak. Lahir baru terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Raja, saya berhenti merokok. Sudah sepersekian tahun, udah lebih dari 10 tahun saya nggak ngerokok. Sekarang demi film saya harus ngerokok cerutu. Saya datengin produsernya sama penulisnya, gini aja, rokok karakter Mongol ngerokok hilangin, tapi nggak apa-apa, honor gue dipotong setengah. Orang bilang, orang goblok ini anak, emang bener namanya Mongol stres. Cuman perkara rokok doang sekali gitu, terus di honornya potong setengah. Itulah bagian dari bayar harga. Karena saya nggak mau saya ngerokok. Karena kalau saya ngerokok, asapnya masuk, saya akan kembali jadi perokok. Kasih karunia Tuhan akan hilang dari hidupku, cuman karena masalah sepele. Jadi tadi manajer Mongol ada, tanya sama mereka, saya di rumah ngapain? Main Mobile Legend. Udah nyampe mitik, mati. Nggak pernah nyampe. Gua nih main mitik baru 2 hari lalu. Sekarang balik Legend. Ketemu lawan, meninggoy melulu. Bayangkan main dalam satu game 22 kali mati. Gua bingung apa salahnya gitu. Oh faktor tangan, kita kalau udah tua nggak bisa begini-begini. 2024 Indonesia akan melakukan pemilihan presiden. Siapapun calon yang Anda miliki, pegang teguh, tapi jangan maksain orang lain untuk memilih yang sama dengan dirimu. Hargai pendapat orang lain, dan jangan izinkan mulutmu menjadi orang-orang yang suka bersaksi dusta. Wah, ini begini, dia tuh begini, nggak usah. Jangan teman-teman, beritakan kabar baik. Beritakan kebenaran, sampaikan hal-hal yang mulia. Gak usah ngomongin yang benar. Gak usah. Saya udah berpolitik dari 8 tahun yang lalu. Saya mau nyalon wali kota Manado tahun lalu, Pak Gem. Elektabilitas saya nomor 2 untuk jadi wakil wali kota pasti jadi. Kenapa Mongol mundur hari kedua sebelum penetapan? Karena Mongol ingat, Mongol jadi wali kota di Manado. Oh Tuhan, OTT KPK Mongol. Semua saudara tak kumpul di rumah wali kota. Ngana dulu kaciliron, aduh suka jaga rumah kita aja makan. Hilang 5 juta. Ini baru saudara, belum lagi gereja. Aduh Pak Mongol, kami bikin komunitas kecil untuk mendoakan Pak Mongol di waktu kampanye.
Memang doa orang benar besar kuasanya ya Pak. Puji Tuhan Pak Mongol terpilih jadi wali kota. Semoga makin diberkati Tuhan. Hilang lagi 10 juta. Itu baru yayasan, belum persekutuan doa, belum gereja, belum saudara teman sekolah, belum teman mama, belum ini. 4 bulan jadi wali kota diciduk KPK gara-gara OTT. Jadi mending ngapain? Jadi stand up. Kenapa stand up enak? 15 menit thank you gua Mongol pulang. Enak udah lunas. Syuting sinetron belum tayang, belum dibayar. Jadi buat yang hari ini yang anak-anak muda pengen jadi artis, gabung dengan komunitas Stand Up Indo Depok. Belajar di komunitas gratis. Jadi kalau Anda pengen jadi pelawak, datang. Mereka suka open mic kalau nggak salah malam Sabtu. Datang gratis, nggak ada. Kalau ada yang bilang bayar, hubungi Mongol di Instagram. Gua datang acak-acak komunitasnya. Gratis belajar stand up. Bisa sharing kepada teman-teman yang hadir bagaimana nyusun materi, bagaimana ngebentuk setup, bagaimana ngebentuk premis, bagaimana ngelok di ininya, bagaimana gratis kecuali kopi yang Anda pesan bayar. Belajar stand up itu gratis. Kalau Anda punya bakat, tapi Bang, saya nggak pelawak. Saya juga bukan pelawak, Pak. Anda pikir saya dari kecil pelawak? Enggak, Pak. Kan saya orang tertolak. Otomatis saya sangat introvert. Saya sangat pemalu. Saya nggak pengen punya teman. Tapi di saat saya menghasilkan uang dari lawak tersebut, gue pelajari. Saya ke Jakarta mau sekolah pendeta. Sekarang nggak jadi pendeta. Kenapa? Karena saya nggak mau sekolah. Untuk jadi gembala sidang harus 4 tahun kuliahnya. Mending ambil misi. 1 tahun 8 bulan evangelis. Jadi cita-citaku menjadi hamba Tuhan tidak harus jadi gembala sidang, tetapi bisa jadi misionaris. Kemana-mana memberitakan kabar kebaikan. Karena buat saya Injil itu kabar baik. Otomatis semua yang hadir harus tertawa. Nggak boleh ketakutan. Wah, neraka itu 7 tingkat, mau kesana aja lu, gua enggak. Karena target Kana Ministry, jemaatnya harus masuk surga. Surga butuh syarat, neraka tanpa syarat. Oleh sebab itu kenapa kita harus belajar firman? Karena salah satu syarat adalah kita baca firman Tuhan. Syarat pertama masuk surga adalah kekudusan. Syarat terakhir kekurusan. Karena pintu surga sempit. Pak Gembala nggak masuk. Mongol nggak masuk. Song leader cowok nggak masuk. Nggak apa-apa sayang. Kita nggak masuk surga nggak apa-apa. Yang penting di surga. Kan nggak harus masuk. Di luarnya aja udah cukup. Gitu aja. Karena kalau masuk surga berarti kita ikut bareng-bareng teriak kudus, kudus, kudus. Di luar kan masih bisa main remi. Jadi nggak ada masalah. Kan pertanyaan kan masuk surga atau ke surga? Abang mau masuk atau mau ke surga? Saya mah ke surga aja Pak. Yang penting di luar nggak apa-apa deh. Buka-buka pintu ngepel juga nggak apa-apa. Yang penting di surga. Kenapa gue pengen ngepel? Karena lantai surga emas. Gua di Indonesia pakai 2 gram doang udah bangga, apalagi jadi tukang pel emas. Siapa tahu ya bisa dikompek. Ya toh? Sudahlah teman-teman, udah 12:30. Saya berarti harus kalau 15 menit juta. Habis ini kita akan memberikan perpuluhan, persembahan. Gereja Kana pakai sistem perpuluhan? Enggak. Pakai ya. Sekarang kan lagi heboh ya, katanya perpuluhan itu hanya berlaku di kitab di perjanjian lama ya. Berarti mereka hanya menggunakan perjanjian baru ya. Padahal Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu kesatuan yang utuh. Nggak boleh di-separate, nggak boleh dipisah. Tetap itu satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau lu nggak mau perpuluhan, ya udah nggak apa-apa. Tapi lu berarti harus membeli yang besar. Karena di kitab Korintus beri yang paling gede. Nah lu memilih mana? Orang 10% yang sungguh-sungguh tapi 50. Ya toh? Udah, kalau saya, prinsipnya adalah saya sampai hari ini nggak pernah gagal dalam memberi. Orang nanya, kenapa Kak Mongol kok enak banget perpuluhannya? Karena setiap kali saya dapat, saya langsung potong perpuluhannya. Termasuk persembahan kasih hari ini. Saya pelayanan gereja dapat persembahan kasih, perpuluhannya tetap kujalani. Dan itu terbukti Maliaki 3:10, ujilah aku.
Kalau Anda baca Alkitab yang rajin, hanya satu kitab yang Tuhan nyuruh uji dirinya. Di Maliaki 3 ayat 10. Di kitab Mazmur Amsal hanya kita yang minta diuji, bukan Tuhan. Itu kenapa dilakukan, selidiki aku, lihat hati. Berarti kita yang minta Tuhan selidiki kita. Tuhan kita yang minta Tuhan lihat hati kita. Tetapi Maliaki 3, Tuhan yang suruh kita selidiki dia, suruh uji dia. Berani? Jadi teman-teman, apa yang Tuhan punya kembalikan, dan niscaya engkau akan menjadi pribadi yang akan diberkati Tuhan secara melimpah. Habis ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Beri, mungkin cuma 2.000, nggak apa-apa, yang penting hatimu tulus memberi 2.000. Jangan paksa harus 50.000. Tapi kalau hatimu melekat di gocap itu, tapi kalau hatimu tidak melekat pada uangmu, engkau tidak akan pernah menjadi hamba uang. Tetapi engkau akan menjadi hamba yang memberi, seperti seorang janda, memberi bukan dari kelebihannya, tetapi memberi dari kekurangannya. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Kalau diundang lagi dipersilakan. Saya selalu terbuka. Nanti hubungi nomor pribadi Mongol di 0811, sama kayak kemarin. Belum kasih ya? Oh belum. Ntar Mongol kasih nomor Mongol. Jadi kalau ada yang pingin sharing, silakan hubungi Mongol di Instagram. Semua DM di Instagram Mongol baca satu-satu. Dalam satu hari saya selalu baca 40 DM IG. Ada yang saya balas, ada yang saya delete, ada yang saya blokir. Nah, yang saya delete dan saya blokir biasanya, bang, saya punya utang pinjol 5 pinjol, boleh minta bantuannya, tolong bantu bayarin dulu bang, nanti saya bayar sama abang cicil gitu. Gue bilang, gue nggak kenal lu, gimana membantu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sisi dunia. Masa gue ada bantuin si dunia, gue Yerusalem gue nggak gue bantu, nggak. Tapi kalau bang, bagaimana kok abang bisa begini, ayo kita share sama-sama. Kalau anda menarik, gue kasih nomor handphonenya. Karena saya nggak mau di IG banyak orang yang menghakimi. Kok Mongol pakai anting? Kok anak Tuhan pakai anting? Pak, gua artis. Kadang disuruh pakai anting 13. Satu bener, yang lain dijepit. Akhirnya makanan beda warna, Pak. Ini merah. Kayak dijepit. Tapi kenapa diambil? DP-nya udah masuk.